Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan membawakan alur cerita Battle Truck of the Heaven. Oke, langsung simak saja. Hai Bodong menghela nafas lega ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan menangani Guhe. Selama mereka menyingkirkan Guhe, mereka akan dapat menyebabkan sekte Mystic Lord kehilangan banyak bantuan. Aku akan menyerahkan masalah menghubungi yang lain pada Hai Tua. Selain itu, tolong bantu aku mengatur agar orang-orang ini dapat beristirahat dengan baik. Mereka belum mendapat istirahat yang damai selama perjalanan panjang dari wilayah sudut hitam. Xiaoyan berdiri dan menunjuk ke arah Lin dan yang lainnya saat dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Hai Bodong mengangguk dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentu saja, klan primer kami harus memperlakukan tamu yang telah datang dengan baik." Xiaoyan tersenyum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoding dan tiba-tiba berkata, "Aku pikir harus pergi dan bertemu dengan anggota klan Xiao lainnya." Xiaoding menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tetua pertama menginstruksikan kamu untuk menjadi kepala klan sebelum dia meninggal. Anggota klan telah menunggu 2 tahun sampai kamu kembali." Xiaoyan diam. Dia segera menganggukkan kepalanya dengan tenang. Tidak peduli apapun itu, darah klannya mengalir di tulangnya. Oleh karena itu, membiarkan klan Xiao makmur adalah tanggung jawab yang tidak bisa dia singkirkan. Mungkin ini juga harapan ayahnya. Xiaoyan dan Xiaoli mendorong Xiaoding saat mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan primer. Setelah itu, mereka berbelok ke jalan di dalam ibu kota dan perlahan menuju ke arah tertentu. Pertarungan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya sedang dibahas dengan hangat oleh seluruh orang saat ini. Beberapa orang sangat bersemangat, sehingga mereka menari dengan wajah memerah, membual kepada orang yang lewat tentang bagaimana mereka telah menyaksikan pertempuran dari dekat. Namun, orang-orang itu tidak sadar bahwa karakter utama dalam pertempuran sebelumnya sedang melewati mereka dengan tenang. Xiaoyan dan kedua saudaranya pergi menjauh. Jumlah rumah mewah di sekitar juga semakin berkurang. Jelas, mereka sedang menuju ke daerah kota yang agak terpencil. Pandangan berubah menjadi jalan yang tidak rata, dan kompleks yang agak tua dan rusak muncul di depan mata Xiaoyan. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa tawa anak-anak. Untuk menghindari pencarian dari sekte Mystic Lord, kami hanya bisa bersembunyi di tempat-tempat terpencil, meski dilindungi klan primer, kata Xiaoding. Xiaoyan mengangguk sedikit, sementara Xiaoli dengan cepat berjalan ke depan dan mendorong pintu. Beberapa anak sedang bermain-main di dalam kompleks kumuh itu. Tawa berulang kali dipancarkan. Pada saat ini, ada lebih dari 10 pria berpakaian biasa di dalamnya. Orang-orang ini membawa senjata di punggung mereka. Pintu kompleks yang tiba-tiba terbuka juga langsung menarik perhatian orang-orang ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Sosok manusia melintas dan meraih anak-anak yang berlarian dan menempatkan mereka di belakang. Setelah itu mereka menarik senjata dari punggungnya. Sebuah tawa yang akrab membuat mereka semua menjadi tidak waspada lagi. Setelah itu, banyak tatapan menyapu ke arah 3 sosok manusia di pintu masuk. Xiaoyan mendorong Xiaoding dan perlahan memasuki kompleks kumuh ini. Tatapannya menyapu wajah yang agak familiar. Orang-orang ini memiliki hubungan darah dengannya. Semuanya, lihat siapa yang kembali. Xiaoding memandang semua orang dan tertawa. Semua anggota klan tercengang saat mendengar ini. Tatapan mereka segera beralih ke pemuda berjubah hitam di belakangnya. Semua orang kaget saat melihat wajah pemuda itu. Beberapa waktu kemudian, gelombang kegembiraan liar tiba-tiba meletus di dalam kompleks. Itu Tuan Muda Xiaoyan. Benar-benar Tuan Muda Xiaoyan. Dia benar-benar kembali. Akhirnya ada harapan untuk klan Xiao. Cepat pergi dan beritahu tetua ketiga dan yang lainnya. Xiaoyan memandangi anggota klan Xiao dengan kebingungan. Dia bertukar tatapan dengan Xiaoli di sisinya, dan senyum hangat muncul di wajah mereka. Setelah keluar berkeliaran dan mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun, dia akhirnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah mencapai tempat ini. Pintu rumah di dalam kompleks dengan tergesa-gesa dibuka. Sementara semua orang berteriak kegirangan, seorang lelaki tua segera berjalan keluar dengan langkah kaki yang cemas. Setelah itu, tatapannya dengan cepat tertuju pada pemuda berjubah hitam di dalam kompleks. Dia melihat ke wajah yang dikenalnya. Tetua ketiga tidak dapat menahan air matanya saat ini.
Xiaoyan maju selangkah. Dia menghela nafas dan berbisik, "Tetua ketiga, kamu telah menderita selama tahun-tahun ini. Tuan muda pasti menderita lebih dari kita setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun," kata tetua ketiga sambil mengusap air matanya. Anggota klan Xiao di sekitarnya juga tidak bisa mengendalikan perasaan mereka. Meskipun klan Xiao tidak dianggap sebagai klan terkenal dan hebat saat ini, tetapi mereka masih memiliki posisi yang cukup bagus di dalam kota hutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun yang singkat, klan tersebut dengan cepat menurun. Mereka yang semula sudah cukup untuk hidup nyaman, kini selalu khawatir akan terjadi sesuatu tragedi lagi. Aku akan membiarkan Sekte Mystic Lord membayar kembali berkali-kali lipat lebih banyak dari hutang mereka pada klan Xiao kita. Xiaoyan dengan lembut menepuk bahu tetua ketiga dan berbicara dengan suara yang lembut. Suaranya mengandung amarah dan niat membunuh yang sulit disembunyikan. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dia hilangkan. Tetua ketiga tertawa dan berkata, "Tuan muda kecil, saat itu tetua pertama dan kedua telah mengatakan kepadaku untuk meminta maaf atas tindakan bodoh kami terhadap tuan muda kecil." Xiaoyan mengatupkan bibirnya erat-erat. Xiaoyan merasakan hidungnya menjadi agak masam dalam suasana khusyuk dan sunyi ini. Jika ayahnya kembali dan melihat bahwa klan Xiao telah berubah menjadi seperti ini, kemungkinan ayahnya akan sangat kecewa padanya. Tetua ketiga, kamu seharusnya tidak menyebutkan hal-hal ini lagi. Kita semua memiliki darah yang sama. Di masa depan, tujuan kita adalah membalas dendam dan membangun klan Xiao, kata Xiaoyan dengan lembut. Tetua ketiga berkata dengan tegas, menurut instruksi yang diberikan tetua pertama dan kedua sebelum mereka meninggal, tuan muda kecil adalah kepala klan Xiao saat ini. Setiap anggota klan akan mematuhi perintahmu. Aku bisa membantu menegakkan aturan klan bagi siapa saja yang menolak menerima ini. Aku pikir kakak laki-lakiku lebih cocok untuk posisi kepala klan, ucap Xiaoyan dengan buru-buru saat mendengar ini. Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Adik ketiga, kamu seharusnya tidak menolak. Ini adalah kata-kata terakhir dari tetua pertama dan kedua, dan itu tidak dapat diubah. Selain itu, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk memimpin klan Xiao menjadi makmur sekali lagi. Itu benar adik ketiga, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengambil posisi kepala klan. Tenang, kakak pertama dan aku akan membantumu, kata Xiao Li. Mendengar dorongan dari keduanya dan melihat banyak tatapan sungguh-sungguh dari anggota klan di sekitarnya, Xiaoyan tidak bisa menghindar dan berkata, kalau begitu, aku akan menjaga posisi kepala klan Xiao untuk sekarang. Kami akan membahas tentang siapa yang paling cocok di masa depan. Anggota klan di sekitarnya segera mengeluarkan gelombang sorak-sorai saat mereka melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Mereka memiliki kepercayaan yang tidak diketahui terhadap Xiaoyan. Selain itu, dengan apa yang mereka sadari dalam pertempuran besar di langit sebelumnya, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada kekuatan Xiaoyan. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Xiaoyan, klan Xiao pasti akan menjadi lebih kuat daripada di masa lalu. Xiaoyan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Matanya melihat sekeliling dan bertanya, berapa banyak anggota klan yang tersisa? Seperti apa kekuatan mereka? Masih ada 208 orang. Jika kita tidak menghitung wanita dan anak-anak, kita masih memiliki sekitar 140 orang. Kebanyakan dari mereka di ranah doze atau dosi. Bahkan aku hanya seorang bintang 4 doling, kata tetua ketiga. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat mendengar ini. Di masa lalu, klan Xiao tidak memiliki metode Qi dan teknik Do yang kuat, juga tidak memiliki bantuan pil obat yang bagus. Wajar jika kultivasi mereka cukup lambat. Kekuatan semacam ini memang tidak layak melawan Sekte Mystic Lord. Kami diam-diam telah membentuk kelompok tentara bayaran yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu melatih anggota klan. Makanya, kebanyakan dari mereka biasanya terpencar-pencar dalam menyelesaikan tugasnya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menoleh ke Xiao Li dan berkata, kakak kedua, aku akan menyerahkan pelatihan anggota klan padamu. Kamu dapat mengajukan permintaan apapun padaku. Selain itu, ubah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik. Klan Xiao tidak perlu lagi bersembunyi dan berlama-lama untuk bertahan hidup di masa depan.
Xiaoli menganggukkan kepalanya dan segera menyapu pandangannya ke anggota klan. Lalu dia berkata dengan serius, "Tidak masalah. Namun, metode pelatihan bukanlah sesuatu orang biasa dapat tahan. Aku ingin tahu apakah ada yang takut." "Tuan Muda Xiaoli, anakku meninggal di tangan sekte Mystiklot. Kamu bisa melatih kami sampai mati." Cukup banyak pria dengan wajah bersemangat meraung kegirangan begitu kata-kata Xiaoli terdengar. Xiaoli mengangguk sedikit. Dia merasa cukup puas dengan nyali para anggota klan Xiao. Seseorang bisa berlatih meskipun tidak memiliki kekuatan. Jika seseorang tidak punya nyali, dia hanya akan menjadi lemah, tidak peduli bagaimana dia dilatih. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. "Kakak kedua, kamu juga harus mengirim beberapa anggota gerbang Xiao ke kota. Saat ini, klan Xiao memang membutuhkan perlindungan." Xiaoli mengangguk, menepuk bahu Xiaoyan, dan berbicara dengan suara yang dalam. "Serahkan masalah klan Xiao kepada kakak pertama dan aku. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bersiap untuk berurusan dengan sekte Mystiklot." Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Tenang, serahkan sekte Mystiklot padaku. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka kepada klan Xiao kita berkali-kali lipat. Tentu saja, hilangnya ayah, aku akan meminta mereka untuk membayar harga semua ini. Harga yang lebih buruk dari kematian." Xiaoli dengan lembut berkata, "Kamu saat ini adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Selama kamu tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, kamu harus sangat berhati-hati saat bertindak." Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingatan Xiaoding di dalam hatinya. Anggota klan saat ini tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa memenuhi wajah mereka. Asal mula kepercayaan ini berasal dari Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sekali lagi merasakan beban berat di bahunya. "Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku." Serangan sekte Mystiklot pada klan primer akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian besar. Xiaoyan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut dengan kesunyian sekte Mystiklot yang tidak biasa ini. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan faksi lain. Maka Xiaoyan akan melakukan seperti yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga menunjukkan keefektifan yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam waktu yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar yang tersisa di ibu kota. Dengan kembalinya Xiaoyan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami, tidak ada satu faksi yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah. Tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah terletak di Asosiasi Alkemis yang telah mempertahankan posisi netral dalam Kekaisaran Jiama. Kemampuan pengumpulan yang dimiliki Asosiasi Alkemis dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan pil Fama sedikit lebih rendah dari pil King Guhe, namun dalam senioritas, bahkan Guhe harus sedikit sopan di depan Fama. Xiaoyan secara tidak sengaja bertemu dengan Hai Bodong dan Yafei yang hendak pergi saat dia tiba di klan primer. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat dia ingin menyambut Xiaoyan. Dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan mempesona di belakang Xiaoyan. Wajahnya berkedut sedikit. Dia terbatuk-batuk dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Aku sudah melakukan kontak dengan keluarga kekaisaran, klanmu, dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini, lalu membahas beberapa masalah kolaborasi." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Xian yang melihat sekeliling dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain. Xiaoyan hanya bisa membawanya di sisinya. Namun, dia agak terdiam menghadapi Medusa yang mengikutinya. Sepertinya wanita ini memiliki ketertarikan yang besar pada Xian. Xiaoyan ini, Yafei yang wajahnya cantik dengan senyum lembut, juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari dekat Xiaoyan. Dia langsung tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun, "Seorang teman, kamu bisa memanggilnya Cailin." Xiaoyan tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata Yafei. Makanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar, "Jadi ini Nona Cailin."
Yafei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa celah, yang bahkan membuatnya merasa ingin berteriak keras. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Cailin memang cantik." Tidak heran dia mengikuti di samping adik Xiaoyan. Di samping, Xiaoyan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Yafei. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah Yafei menginginkan kecantikan orang lain. Mengapa Yafei ini sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiaoyan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiaoyan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit, dan matanya yang malas menyapu Xiaoyan dan Yafei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya saat memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Xiaoyan dan nadanya berubah menjadi lebih dingin. "Mengapa kita menunda percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius?" Xiaoyan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Yafei dan kemudian wajahnya. Hatinya merasa bingung. Mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Hai Bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di masa tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Yafei dan Medusa. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan buru-buru menarik Yafei ke belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Yafei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. "Yafei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Masalah ini juga merepotkan. Kamu harus cepat menyelesaikannya. Kelompok Xiaoyan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis." Meskipun Yafei agak tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiaoyan dan mengelurkan tangan halus seputih salju yang seperti giok. Dia dengan lembut membantunya merapikan jubah Xiaoyan yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kau tidak melupakannya begitu saja." Xiaoyan mendengus aroma samar yang ditransmisikan dari depannya dan merasakan perasaan lembut yang terbawa saat tangan putih salju lembut Yafei menyentuhnya. Hatinya bergerak sedikit saat dia memperlihatkan gigi putih cerah Yafei dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tidak akan melupakannya. Tepat sebelum aku pergi saat itu, aku telah mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Bahkan jika Kak Yafei ingin menjadi ratu di masa depan." Yafei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih. "Aku tidak tertarik menjadi seorang ratu." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiaoyan menjadi semakin dingin. "Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus cepat ke asosiasi alkemis. Jaringan informasiku telah mengamati sekte Mystiklord baru-baru ini. Aku akan memberitahu kalian jika ada berita." Yafei menepuk kepala Xiaoyan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar menatap Medusa. Bibirnya yang halus dan merah terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan. Xiaoyan menyaksikan sosok memikatnya bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru setelah itu, Xiaoyan menoleh ke Medusa, tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Jika kamu belum cukup melihat, kamu bisa mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Xiaoyan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar manor. Wanita ini, kenapa dia bersikap sangat aneh hari ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara dengan cara yang agak tertegun. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiaoyan. "Anak kecil, kamu sangat beruntung."
Kamu benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik ini, yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiama saat itu. Cemburu, Xiaoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengarkan hal ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak, lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera berbalik, bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti itu. Gadis kecil ini sepertinya sedikit berbeda. Dalam hal apa dia berbeda? Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini sebenarnya memberikan perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan seperti ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang buruk. Orang tua, jangan melihat sembarangan. Jika tidak, aku akan meminta kakak Cailin untuk memukulmu. Orang tua mesum pergi dan mati. Xian agak tidak senang saat tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkukkan mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Xian. Dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xian. Hampir tidak ada orang di kelas Dohuang yang bisa melawannya. Bahkan beberapa Dohuang tidak akan merasa nyaman setelah melakukan kontak dengan pukulannya. Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengarkan kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal-usul Xian secara rinci. Ayo pergi ke asosiasi alkemis, kata Xiaoyan sambil mengulurkan pinggangnya yang malas. Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada dan tertawa kecil. Ayo pergi dan lihat wajah-wajah lama yang sudah aku kenal. Aku ingin tahu, apakah setelah 3 tahun, aku akan memiliki perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungannya sama. Hai Bodong berkata, seorang dadoshi kecil saat itu telah menjadi eksistensi tertinggi yang dapat dengan mudah menghabisi elit Dohuang. Bukankah ini perasaan yang berbeda meskipun lingkungan sekitarnya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian itu, dia masih bertahan di puncak kelas Dohuang setelah 3 tahun. Karenanya saat kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan 3 tahun lalu. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Xian, berbalik, dan keluar dari klan primer. Setelah itu dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Suasana yang tidak biasa menutupi aula besar yang luas dan terang. Beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka sesekali mengobrol dan tersenyum. Tetapi bahkan saat mereka mengobrol, beberapa tatapan mereka tanpa sadar beralih ke pintu. Jelas, mereka sedikit linglung. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Saat suara jelas dari pintu terbuka dengan tenang bergema di seberang aula. Tatapan mereka langsung bergeser sebelum berhenti di pintu masuk. Pintu yang tertutup rapat benar-benar terbuka di bawah tatapan semua orang. Sesaat kemudian sosok berjubah hitam yang telah absen selama 3 tahun memasuki mata mereka. Semuanya, kami belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kalian baik-baik saja? Seorang pria muda berjubah hitam berdiri dengan senyum di tempat itu. Sinar matahari menyinari aula melalui jendela dan secara kebetulan menutupi pemuda itu dengan cahaya. Di bawah sinar matahari, wajah yang akrab itu mengungkapkan kedewasaan serta kelembutan dan kekuatan yang hilang dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Semua orang di aula samar-samar merasa agak linglung ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di pintu masuk. 3 tahun tidak dianggap terlalu lama bagi mereka, tetapi dalam 3 tahun yang singkat ini, pemuda saat itu telah menyelesaikan transformasi total. Adik kecil Xiaoyan, sungguh tidak terduga bahwa kamu telah mencapai level seperti itu setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Itu benar-benar membuatku yang dulu merasa malu. Jia Xingtian adalah orang pertama di aula yang pulih dari linglung. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Masih ada seorang wanita yang mengenakan gaun mewah duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Dari penampilan cantiknya, dia secara alami adalah Yao Ye yang ditemui Xiaoyan hari itu. Namun, yang terakhir saat ini telah melepas mahkota poniknya dan seluruh tubuhnya tampak agung dan lebih seperti wanita.
Pada saat ini, Yao Ye juga mengalihkan pandangannya ketika pemuda berjubah hitam itu muncul. Bibirnya menampilkan senyuman yang agak mengharukan. Tatapan Xiaoyan menatap pria tua berjubah dan tersenyum. Dia perlahan berjalan ke aula dan berkata, sikap Jialo masih tetap sama. Tatapan Xiaoyan juga perlahan menyapu aula yang cerah ini. Ada beberapa wajah yang akrab lainnya. Selain Jia Xingtian, ada Mu Chen dari klanmu, Nalanji dan Nalansu dari klan Nalan. Adik Xiaoyan, silahkan duduk, kami sudah menunggumu. Kepala klanmu Mu Chen memandang pemuda berjubah hitam tinggi ini yang tampil luar biasa sebelum melirik Muzhang di sampingnya, yang sudah menjadi seorang paling menonjol di antara generasi muda klanmu. Dia menghela nafas dalam hatinya. 3 tahun lalu, mereka berdua masih sejajar. Namun sekarang, ada perbedaan celah sangat jauh. Muzhang yang duduk di samping Mu Chen juga merasakan tatapan Mu Chen. Dia segera memutar matanya dan menatap Xiaoyan yang seumuran dengannya. Dia tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Selama 3 tahun ini, dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihannya. Namun, dia hanyalah bintang 7 Duoling saat ini. Prestasi semacam ini memang bisa dibilang cukup bagus jika ditempatkan di klanmu atau klan lain. Namun, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, tidak diragukan lagi, mereka adalah dunia yang terpisah. Orang ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Kekuatannya benar-benar meningkat begitu cepat. Muzhan bergumam di dalam hatinya. Saat itu dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan di pesta itu. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama saat itu. Namun, sekarang celah ini telah meluas ke tingkat yang menakutkan. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat Mu Chen yang tersenyum. Meskipun klanmu tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantunya seperti klan primer saat itu, masalah Muti masih menyebabkan Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Xiaoyan perlahan masuk ke aula. Dia tersenyum dan menyapa beberapa orang, dan hanya mengabaikan Nalanji dan Nalansu di samping baik disengaja atau karena lupa pengawasan saja. Senyum di wajah Nalanji dan Nalansu agak dipaksakan ketika mereka melihat Xiaoyan. Sebelum menemukan kursi di samping Hai Bodong dan duduk, tindakan Xiaoyan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih menyimpan dendam kepada klan Nalan. Namun, mengingat tindakan klan mereka di masa lalu terhadap Xiaoyan, tidak salah jika mereka menerima perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bertindak seperti bisu dan tidak menyuarakan kepahitan mereka. Xiaoyan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut seperti dahulu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi memandang klan Nalan terlalu serius. Semua orang di aula juga memperhatikan bahwa klan Nalan diabaikan. Namun, ekspresi mereka tidak berubah dan tawa percakapan tidak berkurang. Singkat cerita, mereka mulai membahas tentang sekte Mystic Lord. Mereka meragukan persentase kemenangan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia menjentikan jarinya, dan gumpalan api hijau giok melesat keluar jendela sebelum menghilang. Suara deras tiba-tiba terdengar dari luar jendela saat semua orang merasa tidak yakin tentang tindakannya. Segera, 3 sosok bergegas masuk. 3 aura kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Do Huang menyebabkan ekspresi mereka segera berubah sedikit. Aku secara alami juga memiliki elit Do Huang. Xiaoyan tersenyum tipis dan menunjuk tetua Yinggu dan 2 lainnya yang telah muncul. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berdesir. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki seorang elit Dozong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi itu muncul. Aura agung yang menyebabkan mereka yang duduk mengubah ekspresi mereka secara drastis, segera muncul seperti aliran air banjir yang deras. Sinar matahari melewati jendela dan mendarat di lelaki tua yang agak ilusi. Namun, itu tidak membentuk sosok sedikit pun di tanah. Situasi ini tampak agak aneh. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan letusan aura agung yang tidak kalah sedikit pun dengan elit Dozong menyebabkan semua orang turun ke dalam keadaan waspada. Xiaoyan juga mengungkapkan wajah tertegun di depan kesunyian total. Sesaat kemudian, dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getir sambil berkata, "Guru, kenapa kamu keluar?"
Cara Xiaoyan memanggil lelaki tua misterius ini segera menyebabkan hati semua orang melompat dengan keras. Mata yang biasa mereka lihat menjadi lebih tidak biasa. Mereka telah dengan jelas menyaksikan peningkatan Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Sebagian dari ini mungkin karena dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Namun, jika seseorang berpikir dengan hati-hati, kemungkinan bantuan lelaki tua misterius ini juga penting. Tidak apa-apa, orang lain akan menyadarinya cepat atau lambat. Yalo tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain, kecuali Xiaoyan dan Medusa. Namun, tindakan ini tidak sembarangan. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiaoyan dan Sekte Mystic Lord. Karena itu masalahnya, apa perbedaan antara muncul cepat atau lambat? Selain itu, dengan memilih untuk tampil pada saat seperti ini, dia pasti akan menjadi alat tawar-menawar yang berat yang akan menyebabkan Jia Xingtian yang ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat memutuskan pendirian mereka. Semua orang menjadi lebih yakin tentang hubungan keduanya ketika mereka mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Yalo. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur sebelum saling memandang. Semuanya merasa agak kaget. Tidak disangka bahwa orang ini sebenarnya masih memiliki kartu truf semacam itu. Tidak heran dia berani menantang Sekte Mystic Lord. Dibandingkan dengan Jiang Xingtian dan yang lainnya, kelompok Hai Bodong dan Old Yinggu bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa di samping lelaki tua misterius ini, masih ada ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Dosong di sisi Xiaoyan, yaitu Ratu Medusa. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti ada dua ahli yang kuat di samping Xiaoyan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Dosong? Ketika mereka memikirkan hal ini, Old Yinggu, Sume, dan Tiewu saling memandang. Mata mereka mengandung ketakutan saat mereka bersukacita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak terlibat konflik langsung dengan Xiaoyan di wilayah sudut hitam. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mengikuti nasib seperti Fan Lao. Dari sudut aula, Nalanji dan Nalansu juga berangsur pulih dari keterkejutan penampilan Yalo. Mereka saling memandang dan menghirup udara sejuk secara bersamaan. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan, semakin besar penyesalan di hati mereka akan meluas. Awalnya, Xiaoyan akan menjadi menantu klan Nalan mereka. Jika semuanya berjalan lancar, kekuatan dan pengaruh klan Nalan akan sangat meningkat karena dia. Yalo menyerap semua ekspresi wajah semua orang di aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiaoyan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kalian bisa terus mendiskusikan apa yang ingin kalian diskusikan. Tidak perlu khawatir tentang orang tua ini." Setelah mendengar kata-kata Yalo, semua orang di aula besar termasuk Jia Xingtian buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Seorang Dosong dan seorang Do Huang adalah dua ahli dari level yang sama sekali berbeda. Bolehkah aku tahu bagaimana menyapa senior ini? Sepertinya aku belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Jiama. Jiang Xingtian menangkupkan tangannya ke arah Yalo dan berbicara dengan senyum hormat. Aku bukanlah seseorang dari Kekaisaran Jiama. Aku khawatir kalian semua belum lahir saat aku menjelajahi benua. Yalo tertawa. Tatapannya segera berbalik dan mengarah kepada Fama di aula. Pada saat ini, dalam pemikiran yang dalam ketika Yalo muncul, dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. "Kamu adalah alkemis kecil yang dulu kan? Aku masih ingat auramu. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kamu tampaknya telah memperoleh beberapa kemampuan." Tawa lembut yang keluar dari mulut Yalo menyebabkan semua orang di aula menjadi kaget. Tubuh Fama bagaimanapun tiba-tiba bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak, Kamu adalah orang tua yang dulu." Yalo tertawa dan mengangguk. Dia melihat ekspresi bingung Xiaoyan dan berkata, "Aku bertemu dengannya saat itu ketika aku sedang menjelajahi benua. Namun, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih tua darimu. Saat itu aku yang dulu melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit." Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Wajah Jia Xingtian dan yang lainnya yang mendengar kata-kata Yalo sedikit mengejang. Mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Saat semua orang menyeka keringat dingin, Fama memasang wajah bersemangat.
saat dia buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yalo dari kejauhan. Yalo melambaikan lengan bajunya tepat sebelum kedua lutut Fama hendak menyentuh tanah. Sebuah kekuatan lembut mengangkat Fama. Yalo berkata, "Tidak perlu menyapaku dengan hormat. Aku hanya sedikit tertarik saat itu. Kamu dapat mencapai sekarang ini karena kerja keras dan bakatmu sendiri." Fama berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang mencerahkanku bahkan dalam kematian." Fama hanya bisa berdiri karena dia tidak bisa berlutut dan membungkuk. King Mier di sampingnya juga menyeka keringat dingin di dahinya saat melihat Fama benar-benar menyapa Yalo dengan cara yang megah. Saat ini, Fama adalah alkemis tingkat 5. Namun pencapaiannya semacam ini hanya karena lelaki tua di depannya itu secara acak sedikit mencerahkannya. Sulit membayangkan latar belakang menakutkan seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini. Yalo hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat semua orang begitu ketakutan, hingga wajah mereka berulang kali mengeluarkan keringat dingin. Dia melambaikan tangannya kepada semua orang dan segera berkata, "Baiklah, baiklah. Kalian semua harus mendiskusikan hal-hal yang penting. Jika tidak, muridku ini akan menyalahkanku karena keluar mengganggu pembahasannya. Apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan sekte Mystic Lord. Oleh karena itu, yang terbaik adalah setiap orang memikirkan semuanya dengan matang. Kalian semua harus memilih dengan hati-hati demi kebaikan kalian." Ada sedikit ancaman menjelang akhir kata-katanya. Tidak ada satu orang pun yang duduk di tempat yang ekspresinya tidak berubah karena kata-kata dari seorang elit dozong. Yalo tersenyum setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera bergetar dan tubuh ilusi miliknya perlahan-lahan menjadi menghilang. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Yalo menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. "Maafkan aku, guru selalu terus terang." Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Xiaoyan sekarang memiliki kualifikasi untuk mereka hormati. Seorang guru yang memiliki kekuatan seperti Dozong dengan latar belakang seperti ini, mengapa dia perlu takut pada kekaisaran Jiama? Begitu, semuanya, sudahkah kalian membuat keputusan? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan tiba-tiba bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian Fama tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Orang tua itu telah membantuku dalam pencerahan di masa lalu. Asosiasi alkemisku akan bertaruh kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantumu bertarung dengan sekte Mystic Lord." Kata-kata Fama membuat semua orang terkejut. Asosiasi alkemis memiliki reputasi besar di dalam kekaisaran Jiama. Kekuatan Xiaoyan tidak diragukan lagi akan melonjak dengan bantuan mereka. Karena ketua asosiasi sangat berani, klanmu kami juga akan menemanimu. Bagaimanapun, sekte Mystic Lord telah lama tidak menyukai klanmu. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang, tapi nasib masa depan kita sepertinya tidak akan baik. Mu Chen membanting meja di depannya, mengatupkan giginya, dan dengan keras berbicara. Tidak lama setelah suara Fama terdengar. Sudah ada 3 dari 5 fraksi besar yang telah menunjukkan pendirian mereka. Yang tersisa hanyalah keluarga kekaisaran dan klenalan. Yao Ye mengerutkan alisnya dengan erat. Tatapannya tertukar dengan Jia Xingtian sebelum dia segera berbicara dengan suara yang jelas. "Tuan Xiaoyan, bukan tidak mungkin keluarga kekaisaran kami membantumu. Namun, izinkan Yao Ye untuk mengajukan pertanyaan di sini." "Putri Yao Ye, silakan bicara. Sekte Mystic Lord memang harimau ganas besar dari kekaisaran Jiama kita. Namun, faksi Tuan Xiaoyan tidak lagi lemah. Bahkan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan sekte Mystic Lord." Yao Ye ingin menanyakan ini. "Jika sekte Mystic Lord benar-benar dihilangkan di masa depan, akankah kamu menjadi harimau ganas lainnya di dalam kekaisaran Jiama? Jika ini masalahnya, bukankah keluarga kekaisaran kita akan berada dalam situasi yang sama sebelum dan sesudah ini?" Wajah cantik Yao Ye menegang. Tatapannya menatap Xiaoyan, tetapi bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Kata-kata Yao Ye ini tidak diragukan lagi sangat ditargetkan. Oleh karena itu, suasana di dalam aula segera menjadi gelisah begitu suaranya terdengar. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin saat mereka diam-diam bertanya bagaimana gadis ini bisa begitu berani. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Dia melirik Yao Ye yang sedang menatapnya dengan seksama.
Meskipun Jia Xingtian di sisinya tidak bergerak, Xiaoyan masih bisa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba menegang. Akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di mana saja. Fraksiku mungkin menjadi harimau ganas di dalam kekaisaran Jiama di masa depan. Namun, aku bisa menjamin, selama keluarga kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya sekte Mystiklot untuk merebut otoritas di kekaisaran. Putri Yaoye tampaknya agak tidak puas dengan jawaban Xiaoyan. Namun, saat dia hendak membuka mulutnya lagi, ekspresi Xiaoyan tenggelam saat dia berkata, "Putri Yaoye, kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kekaisaranmu akan dihancurkan sepenuhnya oleh sekte Mystiklot dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Oleh karena itu, aku berharap kamu akan menyelesaikan masalah ini ketika semuanya terlihat baik. Jangan berpikir bahwa Xiaoyan ada di sini untuk memintamu bekerja sama denganku." Di bawah nada mengancam Xiaoyan ini, Yaoye akhirnya mundur tanpa daya karena kekalahan. Jia Xingtian di sampingnya juga tersenyum dan berkata, Yaoye masih muda, dan wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Aku berharap Tuan Xiaoyan tidak akan menyalahkannya, karena semua orang setuju, keluarga kekaisaran kita secara alami tidak akan dikecualikan. Keluarga kekaisaranku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan sekte Mystiklot kali ini. Melihat bahwa keluarga kekaisaran juga telah menyatakan pendirian mereka, Nalanji dan Nalansu hanya bisa membuka mulut untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan bertarung melawan sekte Mystiklot. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa rubah tua ini akhirnya setuju. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku berharap kita bisa sukses dalam kerja sama kita. Selain itu, aku ingin mengajukan permintaan kepada semua orang. Tolong jangan membocorkan masalah guruku." Semua orang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Hai Bodong juga tersenyum saat melihat semuanya telah diatur dengan cepat. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya menunjukkan ke jendela dan seekor burung pembawa pesan terbang masuk dan akhirnya mendarat di tangannya. Itu informasi yang dikirim Yafei. Hai Bodong melepas secarik kertas dari burung kurir dan tersenyum ke arah Xiaoyan sebelum segera membukanya. Ekspresinya segera berubah saat dia melakukannya. "Apa itu?" Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Hai Bodong menjilat bibirnya. Tatapannya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua Yunsan itu ingin mengadakan pernikahan di sekte Mystiklot. Pernikahan siapa? Mata Xiaoyan sedikit menyimpit. Guhe dan Yunyun, jawab Hai Bodong. Ekspresi Xiaoyan seketika tak terkendali saat dia mendengar kedua nama ini dilontarkan oleh Hai Bodong. Matanya menyibak dan ada beberapa amarah yang samar-samar keluar dari mereka. Yunsan ingin membantu Guhe dan Yunyun mengadakan pernikahan. Semua orang di aula juga tercengang saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka saling memandang tanpa berkata-kata. Orang tua ini, apa yang ingin dia lakukan dengan melakukan hal seperti itu sekarang ini? Mu Chen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi, dia secara alami berencana merekrut Guhe saat ini. Guhe telah menjadi agak terasing di sekte Mystiklot setelah Yunyun dikurung selama beberapa tahun. Dia kadang-kadang menggunakan alasan mencari bahan obat untuk pergi. Selain itu, dia akan menjauh untuk waktu yang lama. Jia Xingtian meringkuk bibirnya dan tertawa dingin. Seorang alkemis tingkat 6 adalah seseorang yang harus diperlakukan dengan hormat oleh Yunsan bahkan dengan kekuatannya. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bersedia menggunakan Yunyun untuk menjebak Guhe. Guhe selalu tertarik pada Yunyun. Namun di masa lalu, Yunyun adalah pemimpin sekte dan sifatnya angkuh. Selain itu, terlalu banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Oleh karena itu, Guhe hanya bisa memperlakukannya dengan hormat dalam kapasitasnya sebagai penatua dan tidak melewati batas bahkan sedikit pun. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Dia melirik wajah suram Xiaoyan, menyadari beberapa masalah antara Xiaoyan dan Yunyun. Karenanya, pernikahan ini mungkin sepenuhnya dikendalikan oleh Yunsan. Niatnya adalah untuk menarik Guhe, Grandmaster Alkemis, ke sisi sekte Mystiklot. Melihat situasi sesuai dengan perasaan Guhe terhadap Yunyun, dia mungkin benar-benar menjadi taring bagi sekte Mystiklot jika pernikahan ini berhasil diselesaikan. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mereka telah melakukan banyak kontak dengan Guhe dan secara alami memahaminya dengan cukup baik.
Namun, Yun Yun tidak pernah memiliki perasaan khusus untuk Gu He. Dia juga seorang yang angkuh, kecuali jika Yun San menggunakan beberapa taktik khusus. Kemungkinan besar Yun Yun tidak akan menyerah untuk menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Mata Nalanji melihat ekspresi Xiaoyan sebelum berbicara. Xiaoyan akhirnya melambaikan tangannya setelah mendengar diskusi acak dari semua orang. Kemuraman di wajahnya telah ditekan sampai sebagian besar tersebar. Matanya menatap semua orang sebelum dia perlahan berbicara. Gu He memiliki reputasi yang sangat hebat di dalam kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sangat merepotkan jika sekte Mystic Lord mendapatkan bantuannya. Oleh karena itu, secara alami kita perlu mencoba yang terbaik untuk membatalkan pernikahan ini. Hai tua, kapan Yun San mengadakan pernikahan? 2 hari dari sekarang, jawab Hai Bodong. Xiaoyan menyimpitkan matanya. Kabut gelap melintas di matanya saat dia berbicara dengan lemah. Kalau begitu, aku ingin semua orang mempersiapkan segalanya selama 2 hari ini. 2 hari kemudian akan menjadi hari di mana kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan sekte Mystic Lord. Begitu cepat, semua orang kaget saat mendengar ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Setelah Gu He benar-benar berdiri di sisi sekte Mystic Lord dan mengumpulkan beberapa orang kuat, kemungkinan akan lebih sulit untuk mengalahkan sekte Mystic Lord. Yao Ye merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata lagi, selama Tuan Xiaoyan bisa menghabisi Yun San, sisa anggota sekte Mystic Lord pasti akan benar-benar dieliminasi dari kekaisaran Jiama. Aku telah mengatakan bahwa perseturuan darah antara sekte Mystic Lord dan aku hanya bisa diselesaikan jika salah satu dari kami mati. Tidak ada metode lain selain ini. Karenanya, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menghancurkan sekte Mystic Lord. Gu He juga tidak terkecuali. Xiaoyan tersenyum tipis. Beberapa niat membunuh yang gelap dan dingin melintasi matanya yang hitam pekat. Jika dia benar-benar ingin membantu sekte Mystic Lord, kita akan menyerang dan menghabisinya bersama-sama. Tentu saja, ini adalah metode yang hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Aku akan menggunakan metode lain untuk mematahkan semangatnya dan membuatnya mundur pada saat itu juga. Hai Bodong menepuk lengan Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Klan primer akan melakukan yang terbaik untuk membantumu 2 hari kemudian. Fama tersenyum dan berbicara dengan Xiaoyan. Kali ini, aku yang tua ini akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk saat dia melihat pernyataan kedua orang ini. Tatapannya segera menyapu ke arah Jia Xingtian, dan dia secara acak berbicara sambil tersenyum. Aku telah mendengar bahwa keluarga kekaisaran memiliki binatang penjaga yang sangat kuat. Masalah ini sangat penting dan aku khawatir Jialan harus mengeluarkannya. Jialau kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Yao Ye sebelum tertawa getir sambil berkata, keluarga kekaisaran memang memiliki penjaga peringkat 6 Magical Beast dengan kekuatan yang sebanding dengan bintang 7 atau 8 Do Huang. Namun, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah dijelaskan, Xiaoyan akhirnya mengerti dan berjanji akan membuat pil tingkat 6. Ini juga membuat semua orang terkejut, di mana Xiaoyan yang dulunya hanya alkemis tingkat 3, dalam 3 tahun telah menjadi alkemis tingkat 6. Di puncak gunung yang menjulang dari sekte Mystic Lord, meski hari sudah larut malam, namun pertahanan puncak gunung ini bahkan lebih ketat dibanding saat siang hari. Banyak patroli terbuka dan tersembunyi berkeliaran di kegelapan, menyerap semua aktivitas di seluruh gunung. Cahaya lembut berayun di bawah angin di aula terpencil yang terletak jauh di dalam sekte. Cahaya redup menutupi seluruh aula, mengusir rasa dingin yang tersisa di aula. Aula besar itu kosong, hanya seseorang yang mengenakan jubah berwarna putih di tengah yang memberikan aula besar ini kehadiran manusia. Yun Yun duduk bersila di atas kasur, wajah anggun, mulia, cantiknya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa. Yun San datang untuk berbicara dengannya sebelumnya, menyebabkan tubuhnya turun ke kondisi sedingin es. Menikah dengan Gu He, rasa dingin di hati Yun Yun semakin padat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan dari mulut Yun San. Mata indah Yun Yun menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat dan tangannya yang halus terkepal erat. Kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dan dengan dingin berteriak, "Karena kamu ada di sini,
Kamu harus menunjukkan dirimu. Mengapa kamu harus bertindak begitu diam-diam? Tidak terduga bahwa meskipun doukimu disegel oleh Yunsan, indramu masih setajam ini. Segera, sosok manusia besar perlahan muncul dari suatu tempat di aula. Dari tampang wajah yang familiar itu, secara mengejutkan itu Pilking Guhe. Waktu berlalu, situasi Yunyun dan Guhe semakin memanas saat mereka membicarakan soal kembalinya Xiaoyan. Sebelum Guhe pergi, dia mengatakan bahwa terjadi fluktuasi di gerbang kehidupan dan kematian. Sepertinya Nalayan Ran akan keluar. Oke guys, pasti ada yang komen, Lumin kok ada bagian yang hilang-hilang ya. Ini Mimin persingkat sesuai preview ya. Kalau dilihat sesuai preview teman-teman, itu 10 chapter cuma jadi satu episode, gila nggak? Kalau Mimin full novelnya bisa 10 chapter itu ya 100 menit lebih. Jadi ini Mimin potong-potong ya. Ya begitulah, masih panjang banget. Kalau next mungkin Mimin bakal buat yang full episode dari novelnya ya. Ya karena ini memang mepet, besok episodenya keluar, Mimin baru buat hari ini ya. Kemarin tuh sibuk ada kerja bakti teman-teman. Jadi ya gimana lagi ya. Untuk sementara gini dulu, besok kita perbaiki ya. Terima kasih.